Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Sesuai dalam surat An-Nahl ayat ke-125, dibalik kita men-sharing atau menyampaikan sesuatu lewat media massa atau media sosial, maka harus dilatari dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik dan argumentasi yang terbaik. Adab dalam bermedia sosial tak ubahnya seperti adab kita dalam berinteraksi sehari-hari. Jika dalam hubungan sosial kita tidak menjaga adab, pasti akan dibenci oleh orang. Demikian pula dalam media sosial, tulisan yang menyakiti orang pasti akan membekas pada hati mereka. Bedanya, jika dengan lisan akan terhapus, tapi dengan tulisan kata-kata, itu akan tetap ada selama dibaca orang. Karena itu salah satu adab yang harus dijaga ketika bermedia sosial adalah menjaga tangan kita dari segala sesuatu yang menyakiti orang lain. Bisa jadi orang yang tersakiti tak akan memaafkan, apalagi jika sudah viral. Mau tidak mau memang kita dihadapkan dengan media sosial atau jejaring sosial. Karena itu adalah bagian sarana komunikasi dan berbagi masa kini. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah, kembali lagi dalam acara Gaya Islami. Nah, seperti yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Hadi, banyak sekali manfaat-manfaat dari media sosial. Kalau kita ibaratkan media sosial itu seperti pisau bermata dua. Jadi tergantung dari kita sebagai kaum muslim dan juga muslimah yang ada di rumah, pisau yang mana yang ingin kita gunakan? Apakah untuk berbuat kebaikan ataukah untuk berbuat keburukan? Baik Pak Ustadz, jadi kita lanjutkan ya perbincangan kita tadi, bahwa tadi Ustadz Hadi sudah menjelaskan banyak hal ya tentang manfaat dan juga kerugian dari media sosial itu sendiri. Nah, tadi juga saya penasaran sekali Pak Ustadz, apakah dari media sosial itu bisa digunakan hal lain seperti melakukan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena tentu kita sebagai umat muslim itu semakin berlomba-lomba, bukan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia saja, tentunya juga kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, kira-kira bagaimanakah cara kita untuk melakukan dakwah secara Islam melalui media sosial? Silakan Pak Ustaz. Salah satu manfaat yang digunakan dalam bermedia sosial adalah kita memanfaatkannya untuk meraih pahala. Dan meraih pahala di sini bisa kita lakukan dengan cara berdakwah, men-share sesuatu yang bernilai positif, yang menimbulkan sesuatu yang inspiratif bagi teman-teman kita, follower, dan orang-orang yang membaca sosial media kita. Nah, dan yang manfaat terbesar yaitu digunakan dengan dakwah. Jadi mungkin orang-orang berpikir, kalau dulu saya tidak bisa berdakwah karena saya tidak bisa ceramah. Betul sekali. Ya, saya tidak bisa berdakwah karena saya tidak memiliki latar belakang keilmuan atau sekolah di sekolah-sekolah agama. Nah, sekarang media sosial ini bisa kita manfaatkan. Bisa misalnya kita habis membaca buku-buku agama, baca hadis-hadis Nabi, baca tafsir Al-Quran misalnya. Kita lihat ada sesuatu yang bermanfaat, yang mungkin ini akan baik bagi teman-teman kita, lingkungan kita, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif di media sosial kita. Bisa kita share faidah-faidah yang sifatnya agama, karena manusia itu juga butuh sisi gizi dari sisi religius. Jadi kan kalau kata para ulama, badan kita ini membutuhkan makanan. Demikian juga ruh kita. Jadi badan kita terdiri dari ruh dan jasad. Kalau jasad sudah kita kenal, kita makan dengan makanan-makanan secara fisik, secara materi kita lihat makanannya, maka untuk ruh ada asupan-asupan yang lain, yaitu wahyu. Makanya malaikat Jibril itu disebut ruh dalam Al-Quran. Ya. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu turun bersama ruh. Kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Karena malaikat Jibril membawa wahyu yang merupakan gizi untuk ruh kita. Nah, teman-teman kita kan kita sering dalam kehidupan dunia kita sibuk dalam aktivitas kantor, aktivitas dunia. Nah, kita selipi nasihat-nasihat dalam keagamaan, berdakwah, dan ini pahalanya besar.
pahala jariah. Seperti kata Nabi, kadang-kadang seseorang itu tidak merasa satu ucapan itu ucapan yang baik, ya, dianggap remeh saja, tapi di sisi Allah, Allah catatkan itu sebuah ridho yang nanti Allah tunjukkan pada hari kiamat ketika berjumpa dengan orang tersebut. Artinya kadang-kadang itu hal sepele menurut kita, dan kita juga dengan dakwah tersebut tidak berharap like, tidak berharap jempol dan logo love Likers itu, ya Ustadz ya. Tidak juga ingin menambah follower, karena syarat untuk masuk surga itu tidak perlu follower banyak. Betul. Jadi apa yang kita sampaikan dengan baik, kemudian niatnya ikhlas, walaupun satu orang yang dengar berpengaruh bagi kehidupan tersebut. Kata Nabi SAW, kalau engkau memberi petunjuk kepada satu orang, maka itu lebih baik dari khumrun ni'am, lebih baik dari unta merah, yaitu perhiasan dunia yang paling menawan lah kalau kita terjemahkan sekarang. Jadi untuk teman-teman atau para pemirsa sekalian, kalau ragu untuk berdakwah karena kurang ilmu, kita bisa share dari apa yang kita baca saja, tidak perlu kita tambah-tambahi, kemudian langsung kita share, dan itu bisa bernilai pahala. Bahkan seandainya seseorang melakukan apa yang kita share sementara kita dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan makan, kita bermain bersama keluarga kita, itu pahalanya tetap ngalir. Jadi kita bisa mendapatkan pahala walaupun kita sedang tidur. Caranya apa? Tadi men-share nilai-nilai kebaikan di media sosial. Karena terlalu banyak kita lihat hal-hal buruk, maka harus kita imbangi dengan sesuatu yang bersifat nilai-nilai kebaikan. Subhanallah, jadi memang banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Nah, kalau tadi Pak Ustadz sudah menyatakan bahwa kalian atau sahabat muslim muslimah di rumah itu bisa melakukan penyebaran dakwah ya melalui media sosial. Nah, kalau gitu, tadi Nisa Pak Ustadz ya sempat kepo-kepo sedikit. Kalau berbicara tentang media sosial, pastinya sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah itu familiar dengan kata kepo. Jadi tadi Nisa sempat lihat di Instagram itu boleh dibuka sekarang akun Instagramnya itu @gurobah. Jadi itu merupakan satu akun ya Pak Ustadz ya yang biasa dilakukan untuk menyebarkan kajian-kajian atau dakwah-dakwah muslim. Nah, jadi @gurobah itu sendiri merupakan satu akun Instagram yang tentunya dibina oleh Bapak Ustadz Hadi itu sendiri. Nah, berbincang sedikit Pak untuk masalah akun atau dari perkumpulan untuk kajian Islam dari @gurobah itu. Nah, kira-kira itu alasannya apa sudah didirikan itu? Tapi jangan dijawab dulu karena tentunya kita akan menyaksikan iklan yang satu ini tetap di Gaya Islami.